di sana ya. Barma Kang Barma. Shalom. Sahabat kami Bapak Joseph Paulusang, apa kabar? Wah, saya baru melihat postingan Bapak mengenai Syekh kembali. Kapan-kapan ada waktu streaming kembali, mohon menginformasikan jadwal pembicaraan Syekh ke saya ya. Jika berkenan saya ikut live kembali. Terima kasih semua yang Bapak sudah lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang khas ala Bapak. Ini orang Islam, dia waras saudara, dia ngerti apa yang sedang saya lakukan. Dia tahu saya bukan musuhnya dia. Ya. Orang ini tahu saya bukan musuhnya dia. Lalu kenapa Gilbert sama si Romo Beni itu menganggap saya musuhnya dia? Ya kan? Gila ini kan? Nah, ini orang Islam tapi waras saudara ya. Dia mengerti. Dan akhirnya apa saudara? Habib-habib kan diusir kan sekarang lagi kan. Bahkan akhirnya si Mahfud MD aja udah gerah. Akhirnya Mahfud MD saja gerah ya. Bentar ya. Nah, ini sambil saya cari ya. Ini biar ini tadi siapa yang mau komentar dulu boleh ya? Karena kita tadi mulai terlambat, minta maaf ya. sorry. Siapa mulai dulu nih? Tadi ada Ompung nih, si Ompung kita kasih lewat dulu ya. Ompung ada England mana England tadi saya jadikan co-host. Ompung, si Ompung tadi masuk. Ini Ompung kan dapat ini juga ya. Kebetulan kita sejalan sama si Ompung ya. Ompung, silakan Ompung. Ya, suara Pak Paul. Ya, lulus Ompung. Lulus. Oke. Jadi kalau kita lihat di Konoha ini persepsi itu mau digeser dari situasi sebenarnya. Sebetulnya kalau di sini tuh di Eropa itu kan sebenarnya masyarakat Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Belgia, Swedia, Norwegia itu menolak syariah Islam, itu jelas hukumnya gitu ya. Mereka punya hukumnya masing-masing, hukum sekuler gitu. Tetapi para imigran ini mau memaksakan hukum syariah Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai Yudeo-Kristiani, itu jelas. Akhirnya, yang tadinya Eropa itu terbuai dan ternina bobok dengan mimpi sekularismenya, sekarang sudah kembali mempelajari agama perlahan-lahan gitu. Sesudah mengalami mengalami semacam teror psikologis dari imigran-imigran Muslim dari Timur Tengah ini, baik yang dari Arab maupun dari Afrika Utara, Pak Paul gitu. Jadi mereka mau tidak mau melihat, wah ternyata kita selama ini sudah melenceng jauh dan sudah tersesat jauh gitu. Nah, ya Inggris sudah sadar. Nah, perlahan-lahan nanti gerakan ini akan berkembang, Pak Paul. Bergeser ke negara-negara Eropa yang lain, terutama yang di Eropa Barat ya. Kalau Eropa Timur sih kelihatannya cukup aman lah gitu. Akan bergeser ke negara-negara Eropa Barat, ya di mana mereka nanti akan mulai tegas. Pertama, membatasi masuknya imigran, tidak langsung mengabulkan semua permohonan katakanlah warga negara atau asylum gitu ya. Nah, di sisi yang lain secara ekonomi, orang-orang Muslim dari Arab dan Timur Tengah ini maupun dari Afrika Utara ini menghabiskan uang orang-orang Eropa, uang pajaknya orang-orang masyarakat negara-negara di Eropa Barat gitu ya. Mereka bayar pajak antara 20 sampai 40%, 20% itu udah paling rendah gitu. Kemudian dipakai untuk membiayai orang-orang Muslim ini makan tidur di sana gitu, kerja nggak mampu, iya kan Pak Paul kan? Bukan nggak mampu, nggak mau gitu. Iya, kurang ajar ini. Kerja nggak mau, terus kemudian juga maunya hanya berkumpul di lingkungan mereka saja, mereka tidak bisa melting, tidak bisa membaur gitu kan? Nah, kemudian abis itu dia membawa kebiasaan di daerah asalnya, dia lihat bule pakai rok mini, dia perkosa kan gitu kan bos? Nah, dia perkosa, terus alasannya kenapa? Oh boleh, kalau di kita itu kalau misalkan yang begitu itu diperkosa itu memang itu merupakan suatu kewajaran dan merupakan hukuman bagi orang berpakaian mini. Pembenarannya malah seperti itu Pak Paul gitu. Nah itu di Swedia juga seperti itu kan, dari beberapa kasus beberapa tahun yang lalu. Nah jadi mudah-mudahan tren ini ya Eropa betul-betul sadar
Kalau mereka berbuat seperti ini, nasib mereka ini nanti sama dengan nasibnya orang Yahudi waktu di itu Pak, di Yatrib Pak, memberikan si Mr. X ini suaka masuk, kemudian habis itu mereka dibantai dan diusir satu persatu gitu. Itu yang akan terjadi di Eropa. Jadi tetap harus waspada gitu orang-orang bule, orang-orang Eropa gitu ya, supaya jangan gampang disusupi oleh ideologi radikal yang mau menguasai dunia yang berasal dari Timur Tengah ini kan gitu. Kita bicara ideologi lah, karena ini bicara ideologi kekuasaan gitu. Kemudian yang berikut untuk orang Israel, ya untungnya Israel sekarang ini dipimpin oleh Netanyahu yang tegas. Kalau Israel yang setengah-setengah, yang lembek gitu ya, nasibnya orang Israel atau negara Yahudi ini akan sama dengan nasibnya suku Quraisy. Ketika mereka ditipu dengan perjanjian Hudaibiyah, itu juga yang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Kesalahan dari Yitzhak Rabin ketika dia mau menandatangani perjanjian Oslo, akhirnya sesudah itu teror tiada henti. Ini nggak diduga sama sekali kan, 1.300 orang itu bisa mati dalam satu hari gitu. Belum pernah ada kejadian seperti itu. Ya itu. Karena bagaimanapun kalau kita mau berdamai dengan suatu kelompok, kita pastikan orang yang mau berdamai sama kita itu betul-betul tulus mau berdamai, bukan hanya mengambil apa yang dia bisa dapat sekarang untuk mengejar apa yang mau dia dapatkan nanti gitu, atau malah mau membunuh kita kan gitu. Kan begitu Pak. Jadi ini Israel sekarang, untung Netanyahu cukup sadar gitu ya. Cukup sadar. Meskipun ya orang-orang bilang, oh kenapa lama sekali perang di Gaza? Ya lama pasti, kenapa? Karena memang sengaja Netanyahu memperpanjang perang supaya dia punya waktu untuk menghancurkan terowongan-terowongan dan fasilitas bawah tanahnya Hamas ini. Kalau dia bikin ini perang cepat, ya nggak ada waktu, nanti langsung PBB pasti akan paksakan perjanjian damai segala macam. Nah ini dia buat perang pelan-pelan gitu, supaya dia punya waktu untuk melucuti arsenalnya Hamas. Gitu. Oke, kita lihat kembali ke Eropa ini. Eropa ini sudah lama tertipu dengan idealisme mimpi multikulturalismenya. Suatu kehidupan yang multikultural di mana semua budaya itu sama, ya, sama dan mencapai tujuan bersama. Itu kalau semuanya punya sifat dan keinginan yang positif. Sekarang nilai-nilai yang ada dalam budaya Judeo-Kristiani itu pasti tujuannya satu, mensejahterakan masyarakat dan menyelamatkan manusia gitu ya dari kejaran dosa gitu, untuk menyelamatkan manusia. Berbeda dengan ideologi politik yang tujuannya itu untuk menguasai dunia lewat ideologi tapi dibungkus dengan agama gitu Pak Paul. Tujuannya adalah we will dominate the world. Kita akan mendominasi dunia. Sebenarnya tujuannya itu bukan untuk menyelamatkan manusia dari kematian atau dari dosa, bukan. Tujuannya nanti orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya ini akan menjadi prajurit setianya, akan menjadi orang-orang yang patuh gitu. Sementara nanti mereka hanya kerja malas, mungut jizya gitu ya. Misalkan kayak di Surabaya, sekolah Kristen aja dipungut jizya Pak Paul, coba bayangkan itu. Itu di Surabaya itu. Kelihatan rasis sekali itu Petra itu kan, 140 juta, sementara sekolah yang lain nggak dipungut biaya. Nggak dipungut biaya, itulah bentuk-bentuk jizya halus gitu ya. Dan selama ini juga gereja-gereja terus terang aja lah, di beberapa tempat kadang-kadang kalau saya jalan gitu ya, ya mereka bayar juga uang keamanan Pak Paul. Kalau enggak nanti macam-macam ada masalah aja gitu. Ya. Ya itu juga bentuk jizya gitu, walaupun nggak diakuin bahwa itu hukum jizya, tapi itu jizya yang menindas minoritas gitu. Dan selama ini ya mereka suka-suka hati aja bisa berbuat seperti itu. Jadi orang-orang minoritas dan orang-orang Kristen ini seperti masih dijajah, lebih ngeri dan lebih kejam ini penjajahan daripada Belanda. Belanda nggak bikin kayak begitu Pak Paul gitu. Belanda nggak ada bikin begitu. Ya untunglah masih ada Papua yang berani menolak pesantren itu kan. Itu pun baru-baru aja, itu Pak. Pasti nanti akan hancur itu nanti daerah itu. Itu pun baru-baru aja loh, Pak. Iya, baru-baru aja. Jadi mereka mau bangun pesantren, tapi nanti untuk menutupi justru tujuannya membangun tempat ibadah juga. Jadi nggak perlu melalui proses apa itu, proses SKB 3 menteri yang kita bahas kemarin, Pak Paul.
Itu terselubung sebenarnya itu ya. Untung mereka berani, komunitas yang ada di situ gitu. Jadi memang harus ada collateral damage-nya juga dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Ya kalau saya sih bilang kalau Jokowi nggak tanda tangan di Perpres ya udah nggak usah pilih anak sama menantunya lah gitu. Percuma gitu. Kita udah lama makin terpasung dan makin nggak bisa beribadah, repot ini. Jadi dulunya orang-orang minoritas ini bisa aman dan damai tentram melaksanakan ibadah, sekarang malah seperti bangsa yang dijajah gitu. Di mana tiap hari harus bayar uang jizya gitu kepada yang mayoritas, kan ngeri kayak gitu Pak. Oke, itu dulu Pak Paul, supaya teman-teman yang lain Ini bisa salah satu alumni Al Zaitun ya, yang dia cukup berpengaruh di sana ya. Barma Kang Barma, Shalom, sahabat kami Bapak Joseph Paulusang, apa kabar? Wah, saya baru melihat postingan Bapak mengenai Syekh kembali. Kapan-kapan ada waktu streaming kembali, mohon menginformasikan jadwal pembicaraan Syekh ke saya ya. Jika berkenan saya ikut live kembali. Terima kasih semua yang Bapak sudah lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang khas ala Bapak. Ini orang Islam, dia waras, saudara. Dia ngerti apa yang sedang saya lakukan. Dia tahu saya bukan musuhnya dia. Ya, orang ini tahu saya bukan musuhnya dia. Lalu kenapa Gilbert sama si Romo Beni itu menganggap saya musuhnya dia? Ya kan? Gila ini kan? Nah, ini orang Islam tapi waras, saudara ya. Dia mengerti. Dan akhirnya apa saudara? Habib kan diusir kan sekarang lagi kan. Bahkan akhirnya si Mahfud MD aja udah gerah. Akhirnya Mahfud MD saja gerah ya. Datanya saya ada nih ya. Mahfud MD aja ada gerah ya. Nah, saya cari ya. Mahfud MD. Nah, nih, Mahfud MD aja gerah saudara ya. Aduh, gila ini. Ya. Mahfud MD mana nih? Bisa cari di sini aja. Mahfud MD soal Habib. Jadi nulis surat ya, nulis surat pribadi ya kepada Habib ya. Mahfud MD soal Habib dan Roma. Ya, mudah-mudahan ya. apalagi nanti Pak Paul ini menjelang pilkada ini, nanti politik agama mulai lagi nih Pak. Mulai lagi. Mulai lagi. Ya, cepatkan ini. Iya. Ya. Jadi sekarang kan lagi di framing sama Arab kan. Dari tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun saya teriak-teriak. Kalian dijajah sama Arab, kalian dijajah sama Arab. Sekarang mereka sadar ya bahwa si Habib ini sedang melakukan dusta, bahwa Indonesia dimerdekakan, dibangun oleh Habib. Ya. Ya kan? Akhirnya kan mereka sadar. Mereka terus ya kemana-mana. Siapa yang teriak pertama kali, saudara? Channel ini, saudara, yang teriak pertama kali. Ya kan, channel yang dicaci maki oleh pendeta-pendeta se-Indonesia ini kan. Ya kan? Akhirnya dampaknya jadi dampak dari internasional. Ketika saya teriak, ya kan, Kementerian Dalam Negeri Amerika pun mencatat nama saya di situ. Seluruh dunia ya. Ada dari Prancis, dari Afrika Selatan, yang dari mana-mana ya. Afrika, Australia, dari Hong Kong, di Singapura, semua cerita tentang saya. Jadi Anda menikmati perjuangan dari internasional. Jadi kita nggak bisa lepas. Dan kalau saya di Indonesia udah bukan cuma makan tai, mungkin saya udah dimutilasi kali saudara ya, 72 potong itu. Ya kan? Tapi karena saya di sini, saya bisa jalan terus, bahkan kita bisa kumpulkan 30 miliar buat kasih makan ya, saldonya kita 1 miliar. Saldo kita ya, dari seluruh yayasan kita saldonya 1 miliar ya. Serius saudara ya, saldo yayasan kita 1 miliar. Tidak 1 rupiah pun saya ambil buat pribadi saya, saudara.
Nah ini sama ya, nah, yang di Belanda pun kita lagi rapikan sama Pak Yus, ya, dengan Pak Yus juga kita lagi rapikan dengan Pak Yus dan yang lain kita lagi rapikan semua, ya, supaya kita benar-benar internasional. Nanti beberapa orang di Indonesia, ya, setiap yayasan kasih wakil kita sebagai eksternal auditor, ya, sebagai eksternal auditor di yayasan kita, Bu Mantu, ya, Yanti, Pak Steven, mungkin ya, Bu Marjun, siapalah pokoknya nanti kita meeting lagi ya, siapa yang mau ditaruh, siapa yang punya waktu buat pergi-pergi pokoknya. Nah, untuk menjadi eksternal auditor, ya, kita bikin. Ya, saudara ya. Jadi yang kita yakin, Anda harus lebih lagi, saudara, berjuang, kasih makan orang yang di Indonesia, dan di Belanda juga, ya kan, saya teriak-teriak, saya sendiri kuat, wah nanti 10 tahun lagi Belanda kayak apa, nggak bisa, saya sendiri harus teriak-teriak terus di pinggir jalan, masalahnya kita kehabisan tenaga, tapi kalau kita sudah punya Christian Centrum, ya, kalau kita sudah punya Christian Centrum kita, ya, yang ada di Belanda ini, waduh, kenceng kita nanti ya. Kita malah bisa mungkin tiap minggu kali. Mungkin malah kita bisa tiap hari tuh kasih makan gratis itu ya, makan siang gratis. Tiap hari kita kasih makan gratis. Itu nanti ya, lihat ya, nanti kita panen gede-gedean. Serius saudara ya. Oke, ini terima kasih yang kasih saweran lagi nih. Arif Yono, oh ini tambahan Arif Yono. Oke. Arif Yono, Felix Purba, Dedut, Ongbak, ya. Thomas Tan, Laudia Adriana, God bless you semuanya. Lanjut.